Di ketika Tunggu, tahan dulu. Sebelum kita ke sana, gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu Islam, iya, mualaf 2013. Itu karena ini kan bagian dari perjalanan yang lu cerita tadi nih kan? Iya. Berarti itu lu udah di tongkrongan tuh? Belum tuh? 13 belum di gue mualaf 13, 15 gue di tongkrongan. Oh. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Hanya begitu sakit. Saya lebih tidak akan ada satu orang pun yang bisa merendahkan engkau. Jangan ngomong gitu, Tanggal 8 siang itu saya tidak sengaja nabrakkan mobil saya sampai bumper depan sebelah kiri itu pecah. Terus jadi saya sudah takut itu malam nanti pasti dimarahi malam ini. Dan benar malamnya waktu pulang saya ngomong kalau itu mobilnya habis nabrak. Setelah dia lihat kalau bumper depan itu pecah, pertama dia enggak, dia hanya ngomong hanya verbally ya, hanya verbal aja, marah-marah, misu-misu gitu. Tiba-tiba waktu kita masuk. Jadi keluarga Bunda nih keluarga Betawi dan cukup fanatik. Kakeknya Ustadz ya kan? Iya, almarhum kakekku dulu Ustadz. Nah terus abis itu ya udah ketemu papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Memang ya teman-teman, para Polikarpus ini nggak henti-hentinya membuat kesaksian demi kesaksian yang kacau balau, yang ketahuan banget ngibulnya. Bukannya dibuat dulu skripnya, dicek dulu, ini kira-kira penipuannya sudah pas belum. Ini nggak main asal hantam. Dan selalu kita mendapati kesaksian dari para murtadin ini banyak sekali yang aneh. Banyak sekali teman-teman. Di sini saya mau disclaimer dulu ya. Kalau murtadin tentu saja banyak teman-teman. Orang berpindah keyakinan itu hal yang wajar. Itu pilihan hidup. Banyak yang murtad, banyak yang mualaf. Itu wajar. Tetapi entah kenapa, kalau di media sosial ini,
yang kita lihat, yang ditampilkan oleh channel-channel Polycarpus, itu selalu murtadin yang ngibul. Saya bingung ya, kenapa yang ngibul-ngibul ini ditampilkan? Apa tujuannya? Apakah dengan menampilkan kesaksian seperti itu, kalian pikir umat muslim yang lain akan terpengaruh? Umat muslim yang menonton akan mengikuti jejak langkah dari murtadin ini? Ini agak kacau, teman-teman. Jujur ya, agak kacau. Dan di sini, saya ingin tampilkan seorang murtadin, yaitu Marsyanda, teman-teman ya. Ini namanya Marsyanda. Dan ini mengejutkan kita. Saya waktu dikirimin link video ini, saya terkejut, loh, Marsyanda gitu kan. Setelah saya tonton, barulah saya mengerti. Mengapa Marsyanda ini mau berpindah keyakinan. Dan ceritanya ini membagongkan sekali, teman-teman. Membagongkan. Dan saya kasih tahu ya, bahwa Marsyanda ini berbeda dengan Marsyanda yang artis. Memang yang artis itu banyak. Dibuat berita-berita bahwa dia murtad. Dia keluar dari Islam. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini, Marsyanda yang artis itu masih Islam. Yang artis ya, teman-teman ya. Ini Marsyanda yang lain. Jadi Marsyanda yang ini memutuskan murtad saat umur 17 tahun. Padahal keluarganya itu Islamnya kuat. Bahkan kakeknya itu adalah ustadz. Almarhum kakeknya adalah ustadz. Dia dibesarkan dari keluarga yang Islamnya kuat. Tapi akhirnya di umur 17 tahun, dia memutuskan untuk murtad. Bagaimana kisahnya? Dan nanti kita akan bandingkan juga dengan kisah mualaf tentunya, supaya kalian lihat perbandingannya. Kalian lihat, kenapa kalau yang murtadin itu ceritanya seperti ini, sedangkan yang mualaf itu ceritanya bagus, benaran gitu kan. Benar-benar kita bisa merasakan bahwa dia mencari kebenaran. Kalau yang mualaf itu kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan bagaimana rasa penasarannya, rasa hausnya, ya, haus akan kebenaran Tuhan. Tapi yang murtadin ini, aduh, kacau teman-teman. Nah, kita dengarkan dulu lah, supaya teman-teman tahu kisah dari Marsyanda yang memilih murtad ini. Umurnya 22 tahun. Nah, di umur 22 tahun dia udah mempunyai pengalaman yang luar biasa ya di dalam Tuhan Yesus. Nanti kita bisa dengarkan karena dia juga rindu untuk bersaksi biar bisa memberkati banyak orang ya, menjadi inspirasi juga ya. Dia baru lulus kuliah loh ini. Tapi mungkin saat ini dia lagi kurang sehat ya, masih sakit. Nanti kita Marsha akan cerita juga nanti dia gimana, dia juga sakit apa ya. Kita dengarkan kesaksiannya Marsha. Dia yang adalah seorang Betawi, masih muda dan cantik. Ya, silakan Marsha, perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Marsyanda Lasaktira. Aku umurnya 22 tahun. Ini tuh sebenarnya aku ceritanya nggak apa-apa ya Uni, dari awal orang tuaku ketemu. Karena kan bersambungan ini ya. Nggak apa-apa, terserah Marsha aja dari mana enaknya, masa kecilnya mungkin dulu atau gimana, terserah Marsha aja gitu. Terus kapan kenapa memilih Tuhan Yesus gitu. Itu dulu mungkin masa kecilnya atau gimana. Terserah aja. Jadi ini berawal dari sebelum aku lahir ya, sebelum aku ada. Bundaku pacaran sama orang Ambon, papaku. Nah terus kecelakaan lah. Accident, hamil aku tuh accident. Jadi mereka nggak bisa nikah karena beda kepercayaan. Terus sudah kayak gitu, pas aku lahir keluarga sepakat nggak nemuin aku sama papa karena beda agama katanya gitu. Jadi keluarga bunda nih keluarga Betawi dan cukup fanatik. Kakeknya ustadz ya kan? Iya, almarhum kakekku dulu ustadz. Nah terus abis itu ya udah ketemu papa sempat terjadi penolakan. Aku rasanya benci banget sama papa gitu. Di umur berapa itu Marsha? Umur pertama kali ketemu papa? Kelas 5 SD deh kayaknya. Iya kelas 4 kelas 5 SD ketemu papa, terjadi penolakan. Sampai akhirnya aku tahu itu papa kandungku, dan SMP kelas 3 aku udah bisa
menerima papa karena kan nggak bisa ngubah fakta ya, itu papaku. Setelah itu aku sama papa sering ketemu diem-diem, yang tahu bundaku aja, keluargaku yang lain nggak ada yang tahu. Itu umur berapa? SMP, SMA. Jadi ketemu papa, jalan-jalan. Pada satu ketika aku makan berdua sama papa hari Sabtu, aku masih kelas 2 SMP. Nah terus aku bilang, "Pah, aku mau ikut gereja papa deh." Kenapa tiba-tiba Marsha pengen ke gereja gitu? Nggak tahu ya, itu ada panggilan dari mana, tiba-tiba aku pengen ikut papa gereja aja gitu. Tapi Marsha dibesarkan di keluarga Betawi secara muslim kan? Iya. Selain mengaji ya kayak gitu ya? Iya, aku puasa-puasa, ngaji-ngaji gitu. Tapi mohon maaf nih, waktu aku non Kristen tuh aku nggak merasakan kedekatan gitu loh, keintiman sama Tuhan. Ya. Jadilah aku ikut gereja papa, dan itu pertama kalinya aku nginjek gereja 17 tahun. Dan aku tuh nangis karena satu lagu rohani, sungguh indah. Itu setelah di gereja? Atau? Iya, pas di gereja. Lagunya lagi itu, aku nangis banget. Aku nggak tahu pada artinya apa. Papaku kan juga sebelumnya nggak pernah ceritain Kristen tuh gini segala macem gitu, nggak pernah. Nah, abis itu nangis, selesai gereja, aku bilang papa, "Pak, aku mau ikut agama papa," gitu. Ya. Benar. Ya udah. Jadi waktu itu di kelas 2 SMP, Marsha makan sama papa. Terus minta tiba-tiba pengen ke gereja papa. Nah, terus pada saat itu hari Minggunya itu ya. Hari Minggu ke gereja, terus di situ mendengarkan lagu rohani. Ya, nah di situ Marsha di Jamaah Roh Kudus ya, menangis gitu ya. Ya, terus tadi gimana setelah itu langsung ikut Tuhan Yesus? Kesentuh banget. Terus habis itu memilih untuk ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus langsung di gitu umur ya? 17 tahun. Di umur 17 tahun. Itu baru sekali ke gereja atau udah berkali-kali? Baru sekali itu ke gereja. Seumur hidup aku baru sekali ke gereja waktu itu. Oh gitu. Ya, nah terus abis itu gimana? Langsung dibaptis atau gimana prosesnya? Belum. Jadi awalnya tuh aku takut kayak ini bener nggak ya gitu. Apalagi kan keluargaku non Kristen semua ya. Kayak bener nggak ya gitu. Tapi papa bilang baca Alkitab aja terus kayak gitu. Aku nanya, tapi aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, baca terus aja gitu. Sampai papa disuruh baca terus, ya udah aku baca terus gitu. Terus lama-kelamaan tuh aku ngerasa kayak damai juga dengerin lagu rohani, baca Alkitab gitu. Nah, setelah itu dibaptis gitu? Dibaptis tuh di Mei 2021. 2021 ya. Teman-teman dapat poinnya di mana yang agak aneh? Ya, kalian dapat nggak? Kenapa cerita ini saya bilang aneh? Ya, kita harus luruskan dulu. Yang pertama, Marsyanda ini bukan dari suku Betawi. Ada darah Betawi, benar. Tapi dia dari Ambon. Karena ya kita tuh merujuk kepada bapak, jalur ayah, bukan jalur ibu. Bapakmu orang Ambon, artinya kamu orang Ambon. Bukan Betawi, ada darah Betawi, iya. Kan begitu. Bapak Betawi, mama Ambon, itu baru Betawi. Itu baru boleh dibilang orang Betawi. Karena memang ikut jalur ayah. Tapi ini bapaknya Ambon. Artinya orang ini Ambon, kan begitu. Terus cukup menyedihkan ya. Ibunya pacaran dengan orang Ambon, terus hamil di luar nikah. Begitu mau nikah, nggak dikasih, karena beda iman. Nggak boleh. Tapi udah terlanjur hamil. Saya juga bingung ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan salut juga dengan kakeknya. Di mana kakeknya itu menasehati mamanya, agar tetap kuat di imannya, nggak punya pasangan nggak apa-apa. Walaupun harus membesarkan anaknya, seorang diri, ya udah nggak apa-apa. Daripada harus menggadaikan imannya. Tetapi sayang ya, mamanya salah langkah.
di awal mamanya sudah salah langkah. Kenapa salah langkah? Ya karena hamil di luar nikah, teman-teman. Hamil di luar nikah itu kesalahan yang paling fatal. Artinya, ya mohon maaf, berzina kan begitu. Sudah melakukan perzinahan. Terus yang kedua, ya ibunya juga salah. Memilih keyakinan, ya memilih pacarnya punya keyakinan yang beda. Ini salah pilih pacar, kan begitu. Itulah kenapa saya bilang, jangan mencobai diri kalian dengan dekat dengan orang yang beda iman. Jangan pernah berpikir nanti dia ngikut kita. Oh, udah nanti saya yang tarik dia. Nggak bisa, teman-teman. Nggak segampang itu. Ujung-ujungnya antara kamu yang ditarik atau kamu yang menarik. Atau bubar. Atau kejadian seperti ini. Begitu ada anak, bubar. Menderita lah, kan begitu. Kalian bisa bayangkan bagaimana sedihnya dan bagaimana hancurnya kehidupan ibunya dulu. Dicap sama orang MBA. Dianggap ya, nggak menikah. Lakinya nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Pasti ngomongnya seperti itu kan. Akan ada omongan seperti itu. Begitu juga dengan anaknya. Si Marsyanda ini tumbuh besar dengan dikatakan sebagai anak hasil zina. Itu sedih loh teman-teman. Saya punya teman, bapaknya nggak jelas. Jadi dari kecil ya jadi korban bully teman-teman. Dari kecil kami bully dia ya, termasuk saya, mohon maaf. Ini kalau teman saya dengar, saya minta maaf ya. Waktu kecil kita ngejek dia. Kita bilang apa? Anak ramdadah. Nah, itu bahasa Aceh ya, ramdadah artinya anak haram. Anak haram dia teman-teman. Wah itu nangis, si kawan itu nangis setiap hari kami buat. Dan saya yakin Marsyanda juga pasti pernah dihina seperti itu. Nah inilah yang membuat mental dia agak labil. Bukti labilnya apa? Dia ketemu dengan bapaknya waktu SMP, dan waktu kelas 2 SMP, dia bilang pingin ikut bapaknya ke gereja. Nah, mungkin dia penasaran gitu. Jadi, waktu hari Sabtu, karena dia tahu bapaknya besok mau ke gereja, dia bilang dia pingin ikut, penasaran. Kan begitu. Karena dia merasa di agama yang lama, alias di Islam, dia tidak intim dengan Tuhan gitu. Nggak ada hubungan intim. Jadi dia penasaran, pengen coba yang sebelah, kan begitu. Nah, tapi di sini agak lawak, teman-teman. Saya nggak tahu apakah si Marsyanda ini telat sekolah, atau dia bodoh sehingga tinggal kelas. Karena setahu saya, umur 17 tahun itu sudah SMA, teman-teman. 17 tahun sudah SMA. Saya cepat sekolah 1 tahun, pas 17 tahun saya udah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, teman-teman. Waktu saya umur 17 tahun. Saya nggak tahu kalau Marsyanda ini udah 17 tahun, tapi masih duduk di kelas 2 SMP. Ini membagongkan saya gitu. Kelas 2 SMP itu biasanya kan umur 15. Betul tidak, teman-teman? 14, 15. Standarnya seperti itu. Biasanya umur 14 tahun. Ini dia 17 tahun. Saya nggak tahu dia telat sekolah atau tinggal kelas. Itu urusan dia lah ya. Tapi di sini kejanggalan kita temukan. Kalau cuma telat 1-2 tahun masih wajar. Ini telatnya lama, teman-teman. Orang tinggal kelas 1 kali, 2 kali, wajar. Ini tinggal kelasnya banyak. Kalau memang karena tinggal kelas. Atau memang cerita ini baru dibuat. Sehingga nggak di-cross-check. Ya, saya nggak tahu. Ya kembali ke dia lah. Tetapi, memilih keyakinan itu hak semua orang. Itu hak dia. Dan kita nggak pernah permasalahkan ya. Marsyanda mau ikut agama bapaknya, ya udah nggak apa-apa. Ya. Kamu mau ikut agama bapakmu karena kamu merasa ya lebih enak di situ, lebih damai dan sebagainya. Itu kan perasaan kamu. Ya, perasaan pribadi yang kita nggak bisa ikut campur. Dan kita akan bandingkan teman-teman ya. Bagaimana perjalanan hidup dari Dr. Tirta yang akhirnya menjadi mualaf. Dan saya nggak tahu apakah teman-teman sudah semua tahu atau banyak yang belum tahu juga. Banyak yang belum tahu bagaimana kisah dari Dr. Tirta menjadi mualaf. Nah, maka kita akan dengarkan supaya kalian tahu. Oke, kita dengarkan dulu. Duit lu sendiri. Ya akhirnya gue jual barang dari gorengan, jual spare part IT, gue jual power balance, gue jual BlackBerry. Gue kenal Untung Store itu ketika gue Untung Store, halo Mas Untung, dia di Kaskus 2008 jual
iPhone, jual BB Gemini, gue jual BB Bold. Dari situ akhirnya gue running bisnis sama running kuliah. Oh itu awal mula lu mulai belajar bisnis lah ya? Iya, 18 years old. Betul. Di kuliah berantem. Terus di semester 1, 2, 3 IPK gue bulet 4. 4. DFK gue lulus 3,8. Anjing lu sepinter itu ya? Skripsi gue kelar semester 6. Lu cek di FK UGM. Nah salah satu guru gue tuh meninggal karena COVID. Itu alasan gue benci banget sama pandemi ini. Iya. Prof Iwan. Lanjut dulu. Nah gue gak enaknya itu pertama kali di 2011. Duit gue banyak. 3 digit. Dari bisnis. Bangga dong. Senat FK UGM, organisasi. 3 digit berapa? 3 digit? 100 doang. Pada waktu kuliah, tapi ya bangga banget men. Punya 100 tuh kayak... Ya dari nol. Dari zero. Dari dianggap enteng orang. Iya. Punya 3 digit. Iya, terus gue mikirnya, gue usaha sepatu. Gue borong dari usaha sepatu Tangerang. Bal-balan. Tahu. Ya. Datang kiri semua anjing. Datang kiri semua. Oke. Dan gue diketawain banget itu sama teman-teman gue. Goblok lah, serak arogan. Di situ gue ngerasa anjing ternyata gue tuh arogan banget, sombongnya setengah mati sampai gue searogan itu kayak, lu nggak takut nggak laku, aman. Datang kiri semua. Gue dikerjain, anjing. Beli di Kaskus kiri semua di blok. Itu pakai BBM. Terus itu pusing kan gue anjing pakai PIN doang nggak kelacak lagi. Gue nggak tahu cara pelaporan di kiri semua gimana jualnya? Kiri semua anjing. Gimana jualnya? Ya nggak bisa dijual anjing. Akhirnya gue malu banget untuk ngelapor ke orang tua gue. Karena sebenci itu gue. Iya. Terus akhirnya gue dikasih sisa-sisa nasi dari teman-teman kos. Terima kasih Sugisindo dan Mas Bimo. Berarti banyak banget ya orangnya yang bantu gue. Dan gue dibantu sama Burjo Tutung. Burjo Tutung ada sisa sarden yang nggak enak, ya sisa-sisa lah. Dikasih gue makan nasi aking, nasi kering, masak Indomie pakai setrika dibalik. Belum tahu kan lu? Setrika dibalik. Tahu. Pakai baskom masak Indomie pakai rice cooker, Indomie separuh, terus dimasak lagi pakai nasi. Iya. Terus sisa sarden itu sebulan Pak. Sampai gue makan roti tawar itu gue bagi-bagi 4 sampai akhirnya nggak betah lagi gue. Akhirnya gue pulang ke orang tua. Lu tahu bokap gue bilang apa? Enak bangkrut. Bangsat juga nih bokap gue bilang anaknya bangkrut dikatain enak. Lu ngerti nggak sih sebenarnya selama ini apa sih maksud? Nah ini lucunya gini. Di situ gue belajar mengenai bangkrut dan bokap gue nggak nolong. Jadi cuma ngasih uang saku, lu survive sendiri. Iya. Di situlah gue, dan setelah itu belum selesai penderitaannya. Setelah gue bangkrut, gue daftar asdos, gue ketolak 3 kali. Iya. Gagal ya, yang satu karena agama, yang kedua karena ras, yang ketiga dikarenakan attitude gue. Karena gue selalu debat senior. Lu berani. Ya, dan akhirnya gue di-cut nggak bisa. Ternyata gue pada itu stres banget, gue hancur di posisi terendah dan gue nggak tahu kuliahku bisa lanjut apa enggak. Tapi ternyata gue diminta oleh bokap gue untuk ya mau lanjut atau keluar. Terus gue lanjut karena gue ngerasa bokap gue udah ngeluarin duit. Di situlah gue respect, bokap gue udah ngeluarin duit. Berarti investasi dong ke gue. Gue harus balikin gimana caranya supaya gue nggak dihina lagi sama bokap gue. Terus akhirnya gue ngelarin skripsi di semester 6. Bangkitnya di situ. Hal terburuk yang pernah lu alamin saat kondisi itu, artinya gue jatuh di mana? Jatuh lagi. Jadi masih lu ngerasa kayak gue nggak bisa banget. Dan orang pasti bilang drama, tapi kalau lu tanya sama teman-teman di FK UGM itu realita. Berarti lu banyak jatuh bangun lah dari. Yang jatuh ketiga ada di 2015. Jadi gue punya duit banyak. Terus lagi gobloknya adalah gue nggak tahu duitnya buat apa. Dari Susan Care itu gue sewa ruko di Jakarta. Gobloknya gue salah perhitungan. Gue nggak tahu cara pulangnya gimana. Karena uangnya habis buat sewa ruko. Anjing goblok banget itu. Jadi lu banyak banget nih. Iya, terus akhirnya tidur. Lu berusaha, sukses. Iya, remuk lagi. Iya. Usaha, sukses lagi. Remuk lagi, usaha, sukses, remuk lagi. Dan gue nangkep nih ada beberapa faktor nih. Jadi kayak faktor agama, faktor rasis ya, apalagi nama etnis, iya kan. Terus yang satunya lagi nih kayak ada faktor orang tua lu banget, bapak lu ini. Wah, bokap gue tuh salah satu orang akuntan yang nggak percaya kalau gue bisa usaha. Yeah. Dan yang paling muncak tuh 2015, bokap gue nggak mau transfer duit gue buat pulang. Yeah. Dan dia nggak mau ngutangin gue, jadi gue ngemper di Blok M. Ini pertarungan anak sama bapak Iya, sih. gue ngemper di Blok M anjing. Dan di situ gue ditolong sama orang namanya Rakop. Dan ada sesepuh abang-abangan lah kalau orang bilang. Disitulah awal mulanya lu mulai gaul di jalan. Nah, disitulah gue ngerti
oh anak pang tuh gue kenal sama Intisari gitu. Kan kalau di Jogja Mer, gue Intisari, mabuk tiap hari, liatin mereka, mabuk klaim dan kawan-kawan, gue bangun di got. Tapi happy, kayak kita membicarakan mengenai filosofi hidup, dan akhirnya gue bilang, yuk nyuci sepatu aja, biar kita dapat duit, ngapain hidup kayak gini. Akhirnya ruko ini kan berhasil renov, kita nyuci di depan ngemper, ada fotonya, dan teman-teman yang nyuci di situ adalah anak-anak Kemang sama Pangpol. Berarti lu ketika nyasar lah ibaratnya. Itu belum ada tato tuh. Iya, belum ada tato ya. Belum, dan lu nyasar di sana. Lu bukan ngerasa kayak gua ngapain ya di sini, tapi lu malah ngerasa oh di sini tempat gua. Anjing men, itu beneran mereka solidaritasnya kuat banget. Berarti lu kayak ngerasa oh gua dapat rumah nih sampai, gitu. Iya, sampai akhirnya mereka pikir lu kenapa ngepang gitu. Ada yang kisah diusir, ada yang bagi jalan gua nggak suka sama sistem, gua nggak suka sama bokap, tapi itu jalan. Dan akhirnya di situ gua membuat toko yang menjadi legend di Jalan Mendawai Street. Di situ gua tidur di toko, kita nyuci tiap hari sampai toko itu gede, sampai majalah, dan akhirnya dibantu kawan. Disitulah realitanya Jakarta. Karena gue dibantu Agit, gue dibantu Diego, gue dibantu Rakop, gue dibantu anak-anak PW Gaskin yang bener-bener lihat gue dibantu, masukin media, masukin ini. Dapat duit lagi, sukses lagi nih. Dan disitulah gue berfilosofi, oke, gue harus anak pang. Karena mereka nggak punya privilege apapun seperti orang lain. Kalau gue bilang, pengusaha start from zero, omong kosong bro. Dia tuh punya privilege duit, bokapnya pasti usaha. Atau kalau nggak berduit, pasti berpendidikan. Itu bukan from zero. Lu punya privilege. Keluarga lu berpendidikan, keluarga lu kaya raya. Kalaupun berpendidikan ya. Iya. Ini loh. Berpendidikan kan belum tentu berpendidikan, Pak. Iya, maksudnya pendidikan tuh kayak, maksudnya bukan akademis ya. Iya. Circle. Iya. Kalau lu lahir, circle keluarga lu udah enak, lu tuh udah privilege. Kalau istilah gue kesannya berpendidikan. Tidak semua. Iya, betul. Tidak semua. Ada yang benar-benar berpendidikan. Ada yang ala-ala berpendidikan menurut gue. Nah, yang ketiga, kalau ada yang from zero, itu ada dan sangat-sangat kecil banget. Dan ketika dia menyuarakan kisahnya, itu pasti dianggap drama. Karena susah banget to break through. Dan akhirnya gue dibantu temen, 2018, gue meraih puncak karir semuanya. Gue masuk TV, toko gue banyak, gue punya rumah, gue punya motor gede. Kayak keinginan cowok. Motor, mobil, cewek. Gobloknya, keluarga gue hancur berantakan 18. Jadi kalau singkat cerita lu tadi, gue bisa nangkep banget sih perjalanan lu tidak seperti perjalanan orang pada umumnya lah. Banyak hal yang sebenarnya lu lagi nyari jawabannya sih. Setuju nggak? Setuju nggak? Jawaban yang lu cari dari bapak lu akhirnya ketemu di 2000 setelah gue divorce. Jadi pada waktu itu bokap gue dulu nantang kayak, gue akuin usaha lu kalau lu udah pernah ngelampaui bapak. Lo apa? Bapak dulu dipanggil Pak Habibie ketika bapak umur 36. Oke. Oh itu jadi andalannya dia? Terus gue bilang, terus bener gue ada ketemu Pak Jokowi, nganter chopper sama nganter jaket di usia 26. Nyampe. Dia ngakuin tapi dia masih ngeremehin. Bokap gue masih ngeremehin. Sampai akhirnya puncaknya rumah tangga gue hancur berantakan karena kesalahan diri gue. Disinilah yang paling munafik, paling gue ngerasa goblok banget dan paling ngerasa gue hancur banget adalah gue bisa mimpin 350 anak gue, punya toko banyak, bisnis berhasil, ngisi seminar di hampir pada waktu itu 200 Lu bisa melakukan itu semua? Apapun, di depan gue klien, tapi gue mimpin keluarga gue aja nggak bisa. Karena apa? Gue menganggap bahwa kalau gue nikah, gue punya duit, gue bisa melakukan segalanya. Aman kepala keluarga. Ternyata nggak segampang itu bos. Dan berantakan gitu aja. Nama baik keluarga gue hancur dan itu salah gue. Semua. Salah gue. Udah gitu aja. Dan gue start from zero aja. Rumah tuh gue kasih mantan bini gue dan gue menghancurkan hidup anak orang nih. Lu berpikir seperti itu? Iya, gue ngancurin hidup anak orang nih. Gue akuin, apakah ada kemungkinan rujuk? Nggak bisa. Karena udah hancur berantakan. Dan disitulah gue sadar bahwa nikah tuh bukan sekedar lu dapet duit, lu settle, lu keren, lu dapet jodoh, udah nikah gitu aja, kelar. Nggak bisa, nggak sekimpel itu ternyata. Dan gue hancurin di situ. Dan di hancur itu, bokap gue semakin benci sama gue. Dia benci? Atau lu memandang bokap lu benci ke Emang lu? Bokap gue bilang, sempet dia tercetus, lu nggak usah nginjek kaki di rumah gue lagi. Karena lu ngancurin nama baik keluarga. Wah, di situ gue udah, ada gue ke Jakarta, start from zero lagi, anjing goblok. Berarti unfinished business nih sama bokap ya? Finish bisnis ada. Ketika Tunggu, tahan dulu. Sebelum kita ke sana, gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu mualaf gue 2013. Itu karena ini kan bagian dari perjalanan yang lu cerita tadi nih kan? Iya. Berarti itu lu udah di tongkrongan tuh? Belum tuh? 13 belum di gue mualaf 13, 15 gue di tongkrongan. Oh, 2013. Itu umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. 22 tahun berarti 25 lu di tongkrongan ya? Iya. Oke. Jadi 22 tahun tuh
gue ngerasanya gini, bokap gue muslim. Terus gue belajar kan, gue tuh di zaman kecil, karena gue sendiri, gue sering mampir ke TPA, tempat pengajian anak. Kemis, tapi minggunya ke sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu Tirta kecil berpikir kalau gue kedua tempat ibadah, voucher gue ke surga tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah di situ gue masih ingat pelajarannya adalah kalau cowok muslim punya, gue nggak tahu ya, ini benar ya, istrinya non muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non muslim, bokapnya dianggap gagal, dia bisa diadili di sana. Oke. Nah gue berpikir segitu dan ceritanya adalah bokap gue curhat ke nyokap pada waktu itu di SMA, gue denger bokap gue mau umroh itu di SMA di pesawat dia curhat sambil nangis tuh dihujat sama satu pesawat bahwa kamu tuh nggak usah umroh, kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Di situ gue panas banget kan, gue denger, gue diem aja. Itu terpendam dari umur 17 sampai akhirnya di usia 22, gue memutuskan untuk pokoknya gue muslim. Karena alasan itu? Iya, bokap gue sempat nangis karena dia menganggap kalau lu muslim gak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Gemawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Hidayah apa yang lu dapat di mimpi? Mimpi. Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore, capek banget. Dan gue ngeliat tubuh gue sendiri, gue diangkat ke atas, ada bangunan tuh gede banget hitam. Terus ada dijaga 2 malaikat. Gue mau masuk pintu itu nggak diizinin. Sama malaikat itu disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau. Yang ternyata itu adalah setelah gue temuin itu rumahnya Kiai Zumroni. Rumahnya mualafin yang membuat gue syahadat. Itu ada 9 orang kiai di sana. Terus ada satu keranda warna hijau di tengah. Nah di situ gue diundang di pengajian itu. Gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok jenazah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit pada waktu di mimpi. Tapi wajahnya tuh nggak kelihatan. Bersinar banget. Terus gue cuma dikasih amplop sama dia, masukin ke saku. Gue tanya dong, ini amplop apaan? Suatu saat lo akan tahu apa yang harus lo lakuin. Udah, terus gue tidur capek banget, tuh deg-degan banget. Nah setelah itu 4 hari berturut-turut gue denger azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam tuh harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman, maaf ya. Tapi di dalam buku itu mengatakan, emang lu harus ikhlas. Kalau mempelajari agama, gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan, Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue pendendam banget soalnya. Ya udah gue malah. Disitulah bokap gue, nyokap gue yang jengkel. Akhirnya gue bukan hanya membuat bokap gue benci, nyokap gue juga benci akhirnya. Akhirnya dua-dua benci. Dua-duanya, kompak lah. Komplit. Pas nikah pun mereka sebenarnya nggak ikhlas gue nikah sama orang muslim pada waktu itu. Tunggu, gue mau tanya, kenapa nyokap jadi kesel sama lu ketika ya karena gue dianggap ninggalin dia sendiri. Padahal nyokap gue yang bela gue dari awal. Jadi ada kalau kayak bokap gue marah. Ada urusan ke sana ya. Iya, terus sampai gue divorce dan nyokap gue nangisnya adalah aku udah percaya sama kamu. Keluarga Semarang itu, keluarga Cina yang di Semarang sempat gak suka karena gue muslim, gue nikah sama orang muslim, sama orang berhijab mereka gak suka. Iya, kalian sudah dengar ya, kalau Dr. Tirta, awal-awal dia sama keluarganya juga kurang bagus, tetapi dia menemukan kedamaian. Setelah masuk Islam, dia menemukan kedamaian. Dia belajar ikhlas. Artinya apa? Ikhlas melepaskan pengampunan. Ikhlas melepaskan sakit hati yang kamu alami selama ini, segala masalah yang kamu alami. Jadi ikhlas itu teman-teman, bukan melulu tentang saya ikhlas walaupun harta benda saya hilang. Saya ikhlas saya dipecat. Saya ikhlas kehilangan anggota keluarga. Bukan melulu soal itu teman-teman. Ikhlas untuk mengampuni orang. Ikhlas dengan kondisi kita sekarang. Ini ilmu yang nggak main-main teman-teman. Ilmu ikhlas ini sangat tinggi, ya, sangat susah untuk dijalankan. Walaupun secara teori gampang, wah saya ikhlaskan gitu kan. Kalau dipecat ya masih gampang, saya ikhlaskan lah. Walaupun kondisi saya pengangguran. Saya ikhlaskan mobil saya dicuri. Saya ikhlaskan saya ditipu. Itu masih gampang. Masih gampang ikhlas yang seperti itu. Tapi ikhlas melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menjahati kamu, orang-orang yang selama ini mencelakai kamu. Ini nggak gampang teman-teman.
Nggak gampang. Kadang kita sudah berusaha ikhlas, tapi orang tersebut nanti cari gara-gara lagi, membuat kita teringat. Nah, contoh, saya melepaskan pengampunan buat Wak Labu. Buat Wak Labu saya lepaskan pengampunan. Tetapi kadang-kadang orang itu suka sekali cari gara-gara, cari masalah terus. Sehingga kita ke-trigger. Dan saya meminta kepada Allah untuk kuatkan saya. Itulah kenapa umat muslim ya, di setiap sholatnya minta untuk dikuatkan. Jangan anggap sholat itu hanya sebagai ritual. Maka itu sia-sia hidup Anda. Cuman dianggap, udah, lakukan sholat, tapi nggak ada maknanya. Di setiap sholat kita, disitulah waktu kita untuk curhat, untuk cerita sama Allah. Apa yang terjadi, apa harapan kita, apa permintaan kita, doa kita apa. Di situ kita ngobrol. 5 kali sehari, bayangkan teman-teman. Artinya, kita tuh hubungannya sangat dekat sama Allah. Kalau si Marsyanda bilang nggak dekat waktu di Islam, ya kamu yang mungkin. Ya, kamu yang nggak tahu nilainya, kamu yang kacau balau. Mungkin sholat juga enggak kan gitu. Kalau kamu benar-benar Islam yang taat, kita bisa merasakannya. Malah yang di sebelah tuh seminggu sekali gitu kan. Seminggu sekali hubungan apa gitu. Pacaran saja, orang ketemunya nggak seminggu sekali. Seminggu bisa 2-3 kali. Ini seminggu cuma sekali. Bagaimana mungkin dekat? Kalau kita dekat benar-benar. Tapi ya itu, ada orang yang lupa maknanya. Di setiap sholat saya minta kekuatan. Saya minta Allah tuntun. Rahmati saya. Berikan hikmah bagi saya. Berikan kekuatan untuk menjalani segala cobaan ini. Dan kuatkan saya untuk ikhlas melepaskan segala pengampunan buat orang-orang yang mencelakai dan berniat jahat kepada saya. Begitu juga dengan segala doa-doa kita, keinginan kita, minta. Jadi ikhlas itu nggak gampang. Dan Dr. Tirta akhirnya setelah mualaf, dia belajar untuk ikhlas dengan kondisi dia. Kondisi yang lahir dari keluarga seperti itu. Yang sebelumnya dia nggak terima ya. Dia merasa orang tuanya ini ngapain menikah, beda suku, beda agama, kan jadi kacau. Kan begitu. Dia menerima kondisi tersebut akhirnya. Nah, jadi ini agak mirip ya. Dr. Tirta dari ayah Jawa, mama Chinese. Sedangkan Marsyanda, ayah Ambon, mama Betawi. Kan begitu. Nah, sedangkan Dr. Tirta akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa. Dan kita tahulah bagaimana sosok Dr. Tirta itu sekarang. Nah, inilah bedanya ya teman-teman. Dari ceritanya saja kita bisa merasakannya. Betul nggak? Kita dengar itu bisa merasakan. Karena orang bicara, itu artinya dia sedang mengutarakan apa yang ada di benaknya. Dan kita punya, punya kayak saringan. Allah tuh berikan kita tuh kayak bisa merasakan ini ceritanya gimana gitu. Itulah kenapa kalau kita dengar cerita seperti Dr. Tirta tuh kita kayak tersentuh. Ada feelingnya gitu kan. Artinya apa? Ya ini benar. Ini baru dari Tuhan yang benar. Dan begitu. Nah, jadi, ya ini jadi bahan pelajaran kita lah teman-teman. Sekaligus begitu saya dengar tentang Dr. Tirta ya, bagaimana dia mualaf, bagaimana dia belajar ikhlas. Di situ menguatkan saya untuk lebih ikhlas menerima kondisi saya. Walaupun sekarang banyak sekali Polikarpus yang coba mencelakai kita, coba menjatuhkan kita. Tapi yakinlah, hanya Allah tempat kita menyerahkan segalanya. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, tapi karena Allah. Begitu juga dengan perjuangan kita di medsos ini. Kembali kita harus sadar apa yang kita lakukan ini untuk apa. Kalau memang ini lillahi ta'ala, lanjutkan. Allah yang akan lindungi kita. Allah yang akan cukupkan segalanya. Kan begitu. Allah yang akan sediakan semuanya. Kejarlah akhirat. Maka dunia akan diberikan kepadamu. Nggak mungkin Allah biarkan para pejuangnya tergeletak. Nggak mungkin Allah biarkan para pejuangnya ini ya, dibiarkan bisa dihancurkan oleh Polikarpus. Nggak mungkin, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Untuk itu, sekali lagi, mari kita belajar. Saya kemarin ngobrol ya dengan teman, ya masalah hisab ya gitu. Kita bahas tentang orang-orang yang sibuk dengan kekayaan. Dan dia lupa bahwa nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan.
mobil yang kamu beli yang begitu banyak, rumah, nanti akan dihisap satu persatu. Jadi sebenarnya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang hisapannya nanti paling sedikit. Di mana hidupnya itu hanya untuk ya, beribadah kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah apa aja? Mencari amal pahala sebanyak mungkin. Punya harta, bantu orang yang susah. Saya ingat dengan perkataan Gus Bahar ya. Dia selalu menasihati. Beliau tuh luar biasa. Beliau tuh hidupnya sangat sederhana. Apa? Kenapa orang mau korupsi? Untuk apa korupsi itu? Bukankah gaji yang diberikan sudah cukup untuk memberi makan anak istrimu? Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu? Ya. Kalau mobil itu hanya sekedar untuk membantu kita supaya bisa sampai ke tujuan, kan fungsi dasar mobil itu untuk sampai kepada tujuan. Kenapa harus beli yang mewah? Harus beli yang sangat mahal. Kalau yang murah aja bisa nyampe. Kalau Avanza, Kalia bisa sampai ke tujuan. Kenapa harus beli Ferrari, Mercy, dan sebagainya? Jadi kembali, kita tuh harus tahu, kita di dunia ini sementara. Ya, jadi, ya ini jadi bahan pelajaran bagi kita semua ya teman-teman ya. Untuk introspeksi. Saya sering mendengarkan ceramah-ceramah yang benar-benar tuh kadang-kadang menampar saya juga. Jadi kalau teman-teman bilang setelah nonton video saya kalian tercerahkan, ya saya sama juga gitu. Saya kalau dengar ceramah-ceramah orang, wah luar biasa. Jadi kita sama-sama belajar di sini, dan dari konten ini semoga ada yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.